Punten yang kami hormati dan jemaat GPD Wisara Punten yang berbahagia. Puji syukur kami naikkan kehadirat Tuhan yang mana Tuhan telah menyertai memimpin kita pada saat ini sehingga kita bisa bertemu bersama-sama dengan keadaan sehat semuanya atas berkat kemurahan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan terima kasih, selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada sore menjelang malam hari ini dalam rangka yaitu ibadah sekaligus perayaan Natal GPD Wisara Punten tahun 2024. Sekali lagi kami mohon maaf, mungkin tempatnya sangat sempit sekali ya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena beberapa tahun yang lalu Ibu Widya kami mengadakan di luar gereja, yaitu pertama tahun 2019 kita mengadakan di Sreta, tahun 2020 kita istirahat, tidak mengadakan Natal karena COVID. Tahun 2021 kita mengadakan di Sreta, 2022 kita juga mengadakan di Sreta, dan 2023 kita mengadakan di Balai Desa Punten. Untuk itu kali ini jemaat sepakat, katanya mimpi Bu, ya mimpi katanya kapan kita Natalan di gereja kita sendiri. Akhirnya monggolah kita sepakat, kita katakan ibadah perayaan Natal di gereja kita sendiri di tempat ini. Tapi itu mohon maaf tempatnya agak sempit, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami pada itu Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin dalam penyajian kami nanti ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat datang dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom damai sejahtera. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, nanti kita akan puji-pujian, kita akan ibadah dulu. Setelah puji-pujian, kita akan menyanyikan Malam Kudus dan dilanjutkan dengan doa firman Tuhan. Kemudian kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Widya dari Beji, dan nanti sekaligus pembacaan untuk doa penutup firman Tuhan sekaligus. Terima kasih. Dan akhirnya hadirin sekalian, marilah kita mulai ibadah pada sore hari ini.
kami mengucap syukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kami, selain kami menaikkan pujian syukur kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih pada saat ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami ya Tuhan, untuk merayakan kelahiran-Mu ke dalam dunia ini, untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menyelamatkan kami, yang memungkinkan kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami, mulai Engkau menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya pada saat ini kami beribadah kepada Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan, sehingga setiap pujian yang kami naikkan kepada-Mu naik sebagai dupa yang berbau harum di depan hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kami yang memuji Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami pulang membawa sukacita Natal itu, membawa damai sejahtera Natal itu di dalam kehidupan kami. Bahkan kehidupan kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah percayakan untuk melayani dalam perayaan Natal ini. Tuhan kiranya mengurapi ya Tuhan, Engkau bekerja di atas kehidupan mereka. Bahkan kami semua yang hadir dalam ruangan ini diurapi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan pada saat ini semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulaikan perayaan Natal ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Happy New Year. Amin. Happy New Year.
mengabarkan kabar baik, yaitu kabar sukacita. Firman Allah mengatakan, akulah jalan kebenaran hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita pujikan lagu dalam bahasa Jawa. Isinya kabar kabinnya Anda.
silakan menyalakan lampu yang tadi sudah dinyalakan akan memberikan Manggus. Dan terima kasih juga pada panitia, ya, ketua panitia dalam hal ini Ibu Yudora Chandra yang mempercayakan pelayanan pada malam hari ini di ibadah perayaan Natal GPDI Hosana Punten. Puji Tuhan, untuk kali pertama saya ada berdiri di depan Bapak Ibu Saudara. Kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada gembala setempat atas kesempatan kepercayaan yang diberikan kepada Sekolah Alkitab Batu, ya, sekian tahun mempercayakan pelayanan ibadah Rabu kepada kami. Ya. Jadi ada jadwal untuk staf kami di sekolah kita melayani di hari Rabu. Puji Tuhan. Baik, kembali kita akan sama-sama menikmati Natal luar biasa karena tanggal 1 Desember GPDI Hosana Punten mengawali Natal, ya, tahun 2024 di bulan ke-12, bulan Desember. Ini adalah bulan-bulan yang penuh berkat, damai sejahtera, dengan sukacita. Amin. Di Tuhan.
imani bahwa Tuhan ada kita. Dia bukan lagi bayi, tetapi dia adalah Raja yang patut kita rayakan, yang patut kita muliakan, yang patut kita tinggikan. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik, saya diberikan ayat tema yaitu Yohanes 3 ayat yang ke-16 dengan tema Yesus Tuhan Yesus Juru Selamat semua suku bangsa. Puji Tuhan ya. Ayat yang tidak asing yaitu Yohanes 3 ayat 16 merupakan inti Alkitab ya, merupakan berita ya buat semua umat manusia. Saya akan baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini berita untuk semua bangsa. Waktu Yesus lahir, Allah mengutus malaikatnya kepada gembala-gembala di padang belantara, padang gurun, atau padang di mana gembala-gembala sedang mengembalakan domba. Di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 10 dan 11, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh dunia. Waktu itu malaikat Tuhan datang kepada gembala-gembala yang sedang mengembalakan di Israel. Tapi dikatakan beritakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus lahir di Bethlehem, di kota Yudea, kota Daud dikatakan. Tapi keselamatan itu bukan hanya untuk orang Israel saja, bukan untuk orang Yahudi saja, tapi dikatakan untuk seluruh bangsa, bangsa Indonesia, ya, dan semua bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Ketika saya searching, saya lihat berapa suku di Indonesia, 1340 suku di Indonesia. Yesus mau menyelamatkan semuanya, termasuk suku Jawa kita di tempat ini. Ya, saya sangat menikmati lagu-lagu Jawa yang dinyanyikan tadi, yang membesarkan Yesus sebagai juru selamat. Ya. Bahkan ada 195 bangsa dari seluruh negara yang ada di dunia ini. Yesus mati untuk semua suku, untuk semua bangsa yang ada di dunia ini. Saya izin membacakan satu ungkapan atau pidato dari Presiden Abdurrahman Wahid, ya, yang kita kenal dengan Gus Dur. Tanggal 27 Desember 1999, Bapak Gus Dur berkata demikian, Yesus Kristus Isa Al-Masih adalah juru selamat manusia, bukan juru selamat orang Kristen saja. Mestinya yang merayakan hari Natal bukan hanya orang umat Kristen, melainkan umat beragama lain dan semua umat manusia. Ini perkataan dari mantan presiden kita Indonesia, bahwa Yesus lahir bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Karena di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi kita membaca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah cukup besar untuk seluruh dunia, untuk siapa saja. Tadi kita menyanyikan untuk yang rambut lurus, rambut keriting, untuk yang kulitnya hitam, kulitnya putih, yang matanya bulat, matanya sipit seperti saya. Yesus mengasihi, kasihnya cukup besar untuk kita semua. Haleluya. Mungkin ada yang merasa kurang dikasih
Yesus yang punya kasih yang besar, yang dapat menerima kita apa adanya, yang tidak melihat latar belakang kita, yang tidak melihat keberadaan kita. Mari kita belajar sedikit mengenai kasih Allah ini, saudara. Jadi katakan begitu besar kasih Allah. Kita baca di dalam Efesus 3 ayat 18. Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ini ukuran kasih Allah. Dikatakan betapa lebarnya. Selebar apa? Selebar dunia ini kasih Allah. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Begitu lebar, di mana ada manusia, di situ kasih Allah ada. Panjangnya tidak terukur, tidak ternilai. Mengapa? Karena dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang ketiga, betapa dalam kasih Allah. Sedalamnya manusia jatuh di dalam dosa, kasih Allah sanggup menjangkau. Kasih Allah sanggup mengangkat. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Mungkin ada manusia yang tidak bisa mengampuni, tidak bisa memaafkan karena perbuatan. Tetapi Allah kasihnya mengasihi manusia. Allah membenci dosa, tetapi Allah mengasihi manusia yang berdosa. Inilah kasih Allah. Maka dikatakan tingginya mengatasi langit, bisa membawa manusia sampai ke sorga. Ini kasih Allah. Kasih Allah mampu mengangkat manusia yang berdosa, yang harusnya masuk neraka, tapi diangkat untuk bisa masuk surga. Bahkan kasih Allah membawa surga turun di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Kita beribadah, saudara. Kita tidak hanya merasakan, wah ada pohon Natal, ada hiasan-hiasan yang indah, saudara. Tapi lebih indah adalah kasih Allah yang memungkinkan kita ada pada malam hari. Kalau bukan kasih Allah, tidak mungkin kita ada di tempat ini. Tapi karena kasih Allah yang memungkinkan kita ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Diberikannya anaknya yang tunggal. Ya, kasih Allah tidak sekedar menjadikan langit dan bumi, berikan hujan, berikan kesehatan, berikan perlindungan, berikan berkat-berkat, tapi pemberian yang terbesar adalah Yesus Kristus. Dia disebut anak Allah. Mungkin ada di antara kita sering diledekin, sering diejek oleh tetangga. Wah, Allah orang Kristen itu beranak. Kenapa ada anak Allah, putra Allah? Bapak Ibu Saudara perlu ketahui, ini hanya istilah. Bukan Allah orang Kristen beranak pinak, bukan. Tetapi ini hanya istilah menggambarkan pemberian Allah yang besar. Anak adalah istilah. Coba kita ingat anak kunci. Apakah ada kunci sama kunci kawin lalu beranak? Ada anak tangga. Apakah tangga dengan tangga beranak? Hanya untuk istilah. Ya, kebetulan saya punya anak satu, anak tunggal, saudara, seorang putri. Maka apa yang saya miliki, saudara, ya, yang berharga, yang paling berharga itu anak saya. Allah memberikan yang paling berharga, paling bernilai, yaitu putranya yang tunggal untuk datang ke dunia. Datang ke dunia bukan untuk senang-senang, tapi untuk mati. Coba kita pikir, kalau kita punya anak satu-satunya, lalu
mungkin sampai hari ini belum ada manusia yang rela, saudara. Tapi Allah karena kasih-Nya, tidak sekedar ucapan, tetapi ada tindakan pengorbanan, yaitu dikorbankan anaknya. Karena hanya Yesus satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu Saudara. Mungkin di luar hanya janji untuk keselamatan, tapi tidak ada jaminan keselamatan. Di sini dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya yang anaknya yang tunggal, mati di kayu salib, menebus dosa saya dan saudara, menggantikan saudara. Dalam Roma 6:23 berkata, upah dosa itu maut. Harusnya saya dan saudara karena dosa pasti mati, pasti binasa, pasti masuk neraka, saudara. Tapi karunia Allah di dalam Yesus Kristus adalah hidup yang kekal. Karunia Allah, kita semua di tempat ini menerima karunia daripada Allah, yaitu hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kisah Rasul 4:12 berkata bahwa tidak ada nama di muka bumi ini yang di dalamnya kita bisa diselamatkan. Kisah Rasul 4:12. Mungkin bisa ditampilkan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Walaupun namanya selamat sekalipun, tidak bisa menyelamatkan. Hanya Yesus. Matius 1:21. Ketika Allah datang kepada Maria, dikatakan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus artinya juru selamat, ahlinya penyelamat. Juru masak, ahli masak, ya kan? Tapi namanya juru selamat, berarti Yesus itu ahlinya menyelamatkan. Yohanes 14:6, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ahlinya, jalannya. Dia bukan sekedar petunjuk jalan, tapi dia juga adalah jalan itu sendiri. Dia rela diinjak-injak, rela dihina, rela dipaku, disalib untuk menjadi jalan supaya kita sampai ke surga. Supaya setiap orang yang percaya, ada syarat di sini, setiap orang yang percaya tidak binasa. Yang percaya berarti di sini tidak ada paksaan. Kita tidak mengkristenisasi seseorang, tetapi dikatakan barang siapa yang percaya, yang mau percaya pasti selamat. Saya jamin yang percaya pasti selamat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara di sini yakin pasti selamat? Amin. Harus yakin. Kalau kita yakin baru kita bisa meyakinkan orang lain. Kalau kita sendiri masih ragu-ragu, bagaimana kita mau bersaksi menangkan jiwa, saudara? Nggak bisa. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Yesus juru selamat pribadi kita. Kalau saya dipanggil Tuhan, saya pasti selamat, saya pasti masuk surga. Kita harus yakin. Baru kita meyakinkan orang tua kita mungkin, kakak adik kita mungkin yang belum percaya, anak-anak kita mungkin. Dengan kita yakin bahwa kita selamat, maka kita juga akan mengekspresikan keyakinan kita kepada orang lain. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah yakin akan diselamatkan, maka firman Tuhan katakan bahwa kita juga harus membawa berita keselamatan. Bawa berita keselamatan kepada orang lain, supaya orang lain juga diselamatkan. Dalam Roma pasal yang
mereka? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Kita dituntut untuk bersaksi, memberitakan kabar baik seperti malaikat Tuhan datang kepada gembala-gembala. Beritakan. Sering kita berteman ya dengan orang-orang sekitar kita yang belum dalam Tuhan. Tapi saya yakin bahwa ketika kita berdoa, maka Tuhan akan bekerja. Satu waktu anak saya waktu TK, ya kami orang tua selalu menjaga atau menunggu anak-anak pulang. Ya. Ada beberapa teman yang belum dalam Tuhan, lalu kami ke rumahnya. Ya. Ada meja sembahyang dan lain-lain. Ya. Saya mau bersaksi gimana caranya, tapi saya mulai berdoa. Sejak itu saya mulai berdoa, Tuhan selamatkan keluarga. Benar, tidak lama Tuhan bekerja luar biasa, saudara. Ya. Saya tinggal di sekolah kitab, saya tidak punya gereja, tidak pengembala, tapi saya berdoa dan orang itu akhirnya masuk ke GPDI Elohim, saudara. Di luar dugaan. Kalau saya mau bicara pasti dikatakan kami masih harus sembahyang, masih harus bayar orang tua, padahal sudah mati, saudara. Karena diwariskan, tidak berani, takut karma dan lain-lain. Tapi saya berdoa dan Tuhan yang bekerja dengan cara Tuhan. Harus ada yang memberitakan, harus ada yang berdoa. Ya. Mungkin teman-teman kita yang biasa ada usaha, pekerjaan dimanapun, mungkin kita boleh Tuhan pakai untuk bersaksi, saudara. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun kita guru di sekolah umum sekalipun, kita bisa berdoa. Kita juga bisa mengungkapkan kasih Kristus, saudara. Kita tidak perlu gembar-gembur saya orang Kristen, tapi lewat hidup kita, maka mereka akan melihat pribadi Kristus dalam hidup kita. Sampaikan, beritakan kepada rekan-rekan kita. Dikatakan bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk suku, tetapi juga untuk bangsa. Terbukti dalam Matius pasal 2, ada orang Majus datang waktu Yesus lahir. Orang Majus datang dalam perjalanan yang cukup jauh, menempuh 4.000 km perjalanan dari timur untuk ke Bethlehem mencari bayi Yesus. Dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama dan kedua, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang Majus, orang bijak, ahli bintang. Dikatakan dipimpin oleh bintang datang ke Bethlehem mencari Yesus, raja yang baru dilahirkan. Karena mereka mencari, mereka mendapat. Amin. Begitu juga dengan kita. Kalau malam ini kita datang mencari Tuhan, kita akan mendapatkannya. Bukan cari yang lain-lain. Ada semua disiapkan, konsumsi sudah siap, saya lihat di samping gereja. Tapi yang paling utama, seperti orang Majus, rela menempuh perjalanan, rela bayar harga, rela bawa persembahan emas, kemenyan dan mur yang berharga untuk kepada Tuhan. Tapi malam hari ini, ya, mungkin kita tidak bisa seperti orang Majus membawa emas, kemenyan dan mur, tapi bawa hidup kita. Tuhan, inilah hidupku. Menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah menjadi koleksi kita malam hari ini. Apakah selama ini saya sudah mempersembahkan persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan? Biar malam ini menjadi keputusan saya dan saudara bahwa saya mau mempersembahkan
HP di tangan kita. Siapa yang mengurusin kita lihat apa, saudara? Hanya kita sendiri yang tahu kita kudus atau tidak. Kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk berkomunikasi, itu benar. Tapi selain itu ada banyak yang digunakan oleh anak-anak muda sekarang, yang tidak bisa dikontrol oleh orang tua. Mereka nonton, mereka lihat film-film pornografi dan lain-lain. Saudara, tantangan kita hari-hari ini bukan soal makan dan minum. Kita tidak khawatir makan dan minum, tapi hari-hari ini kita sedang menghadapi pergumulan rohani, peperangan rohani. Zamannya di mana LGBT sedang marak. Sekarang sama saja. Kalau dulu kami katakan, waduh jaga anak perempuan sulit, ternyata sekarang jaga anak perempuan sama anak laki sama sulitnya. Karena godaan itu datang, saudara, untuk mereka minta direstui, wanita dengan wanita, pria dengan pria. Saya kalau lihat di media sosial, aduh saya sedih, saudara. Anak-anak presiden, mantan presiden, anak-anak pembesar, anak-anak pejabat, mereka nikah dengan sejenis. Sedih, saudara. Apakah kurang, saudara, orang berpangkat, orang kaya, berduit? Apakah tidak ada pasangan yang tidak sejenis yang suka? Pasti banyak, saudara. Tapi kenapa milih yang tidak? Itu tantangan kita hari-hari ini. Mari kita jaga kekudusan seperti Maria. Maria dipakai menjadi sarana keselamatan. Maria dipakai sebagai sarana keselamatan karena Maria menjaga kekudusan. Haleluya. Bukan saja jemaat biasa, hamba Tuhan. Ada banyak yang terjerat dengan HP, gadget, dan media sosial macam-macam. Siapa yang mau periksa, saudara? Pakai paspor atau apa? Hanya dibuka. Orang tua pun tidak bisa. Hanya diri kita sendiri. Hati kita dengan Tuhan. Apakah saya kudus? Apakah saya bisa menjadi sarana pemberita firman? Apakah saya bisa menjadi sarana pemberita keselamatan? Dalam Lukas 1 ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau dikaruniakan Tuhan, Tuhan menyertai engkau." Dalam masa 400 tahun, masa gelap, masa sunyi, tidak ada firman dikatakan. Tuhan tidak pakai siapapun, tidak ada firman. Tapi 400 tahun dari surat atau kitab Maliaki sampai Matius, tiba-tiba datang malaikat Tuhan kepada Maria. Hai Maria yang dikaruniakan Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus. Yesus juru selamat. Allah pakai Maria yang dianggap lemah oleh dunia. Wanita itu dianggap lemah, tapi berita kelahiran juru selamat itu datang pada seorang wanita yang menjaga kekudusan. Wanita itu gambaran gereja. Gereja juga harus menjaga kekudusan supaya bisa dipakai. Dikatakan kepada seorang perawan yang bernama Maria. Apa respon Maria? Akhir saya baca bagi Bapak Ibu Saudara. Dalam Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Menjadi sarana untuk bawa keselamatan kepada dunia. Maria rela. Walaupun ada banyak tantangan, ejekan, cacian yang akan dia terima.
Yesus. Beritakan juru selamat untuk mulai dari keluarga kita, tetangga kita, ya, orang-orang sekitar kita, bahkan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Matius 28 ayat 19 dan 20. Ini amanat aku. Pergilah, beritakanlah ke seluruh dunia. Ya, kita baca bersama-sama, mungkin bisa ditampilkan Matius 28 ayat 19 dan 20. Biarlah ini menjadi tugas kita. Ya. Matius pasal yang ke-28. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bayi yang kecil, tapi Tuhan Yesus lahir sebagai Raja di hati setiap manusia. Iya jauh dan Bapak dapat saat itu. Kamu punya salah satu bukti dari kebaikan Anda? Punya jauh, aku waktu kemarin ulangan aku sempat lupa jawabannya, tapi Tuhan mengingatkan aku. Wah, kalau aku juga punya pengalaman. Waktu aku salah, terus gak ada teman, gak ada tempat buat bercerita, aku mulai berdoa pada Tuhan. Nah, setelah berdoa, pengalaman itu mulai hilang. Wih, ada Feli tuh, Fel, sini dong. Hai Jo, hai, lagi apa? Lagi ngomongin kebaikan Tuhan. Kamu punya pengalaman gak? Dia sadar sama ibu, karena aku sama mama. Tapi kalau Tuhan masih kasih aku, saya masih selamatkan. Baik banget ya Tuhan Yesus. Aku berasal dari suku Jawa. Aku merasa seperti dirimu sendiri bersama Tuhan Yesus. Kami berasal dari Bali. Tuhan Yesus membuat kami sangat merasa dikasihi. Aku juga berasal dari Bali. Aku juga merasa sangat nyaman bersama Yesus. Aku berasal dari Papua. Aku merasa sangat nyaman bersama Tuhan Yesus. Yesus dapat terbaik dengan selamat dari Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua. Marilah kita mengasihi satu sama lain, karena di dalam Yesus kita adalah satu keluarga. Kasih Tuhan Yesus tidak pernah kasih untuk Dia masih semangat dan sekarang selalu menjaga betul. Hari ini Yesus kita bisa. Oleh sebab itu, jangan kita merasa tidak berarti apapun hal yang kita hadapi. Ingat ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita.
kathah ingkang miwiti tanda-tandanipun kathah bencana gesang menika tan langgeng kados kembang suket ing ora-ora sekedap mekar endah sekedap malih alun busana garing tanpa
terbentang luas wilayah, berjajar pulau dari Sabang sampai Merauke. Anak negeri hidup di bumi pertiwi, hargai perbedaan dan saling mencintai. Anak-anak datang membawa damai, sejahtera, dan pemersatu di bumi. Umatnya bersorak, naikkan puji, meninggikan nama. Haleluya. Bangsa akan membawa dampak yang sangat dahsyat. Damai yang sejati lahir ketika rakyat Indonesia hidup menurut prinsip-prinsip ilahi, mengasihi tanpa pamrih seperti kasih Tuhan kepada kita semua. Amin. What
Kiri kameramen di syuting. Berarti yang menunggu jemaat DPD Yosana